Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arsidik dari jurusan Keperawatan tingkat 1A Professionals, dan NPM saya yaitu P2062052114. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai efek alkohol dan bagaimana alkohol mempengaruhi badan kita. Dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Pernah gak kalian penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk? Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi oleh manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol. Merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi, sedikit lagi. Baik, kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat, bahkan di salah satu barier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit. Bahkan di saat perut kita penuh. Namun yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol dapat membaur ke dalam otak kita. Tapi bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol satu hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau dengar bisa saja? Dengan demikian, saya mengajak Anda untuk menjaga pergaulan dan menjalani hidup dengan pola sehat. Mungkin sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.